Selamat pagi Semprul cantikku. Pagi, siang. ¿Y qué pasó? ¿Y tú qué me decías? Que yo nunca podía. Pues mira que aquí estoy, trayendo guapería. Con el saco 21 y gozado y vacilando. Ya todo el mundo aquí Ayang, te kok estoy bangun invitando. Pa' que te agarres. Pa' que te subas. Ayang, aku kepikiran. Apa? Kita resign salah nggak sih? Semprul nggak sih? Masa lagi pandemi gini kita malah resign? Kan jadi orang semprul. Ya juga sih. Terus? Emang kalau kamu apa alasan resign waktu itu? Aku resign, Ayang resign. Kan duluan kamu tuh. Nah, kamu kenapa resign? Ya kalau aku kan emang rencana mau resign sebelumnya kan dari Januari. Terus cuma kan masih diundur-undur kan. Alasannya kan itu aku pengen mencoba memulai usaha. Lu Biar ntar kalau pas punya anak nggak ribet. gitu ya. Kalau menurut aku sih soalnya kalau misalnya sambil kerja terus punya anak bakal repot, apalagi kan kerja kita jauh kantornya. Habis di waktu ya. Iya, belum ntar kalau anak sakit atau perlu imunisasi atau apa, terus yang jagain siapa? Pokoknya repot lah, aku mau full time mengurus anak. Tapi aku juga mau nyoba mulai bisnis biar nanti pas udah punya anak kan aku udah punya bisnis gitu. Jadi walaupun di rumah ya tetap punya pemasukan gitu. Makanya kan aku memutuskan resign gitu. Jadi ceritanya mau punya anak. Iya. Mau mengejar mimpi ya. Tapi kan kita nggak punya duit intinya. Ya rezeki kan nanti ya ada aja lah. Nah, kalau kamu? Kalau aku kan emang pengen ngejar mimpi. Kamu nggak baca blog aku ya, payah nih. Aku nulis loh Gitu. kepada COVID saya resign gitu. Jadi kan aku dari dulu punya dua mimpi. Satu kerja punya agensi, satu lagi punya media. Nah, ini kan satu-satu medianya sesuap nasi ini kan menjadi seorang konten kreator gitu loh. Ya udah. Ya, tapi ya gitu ya. Kita jadi gak punya duit, tapi punya waktu banyak sih. Iya sih. Ya positifnya ya tadi kita dikasih kesempatan untuk bisa mengejar mimpi kita. Iya. Tapi Ayang sebel nggak punya suami pengangguran? Kayak gini. Ya kan nggak nganggur juga kan. Oh, Kalau misalnya kamu resign terus mulai membangun usaha kan, ya namanya juga lagi berusaha, ya kan. Oh, gitu. Ya bukan nganggur dong. Jadi apa namanya? Biasa aja sih aku mah. Pengacara pengangguran banyak acara. Pengangguran banyak motret. Banyak banget. Iya. Tapi semprul juga sih sebenarnya kita resign di tengah pandemi begini. Orang-orang mah di PHK ya, kita resign. Iya. Tapi ya itu sih, kita jadi bisa memulai mimpi bareng-bareng, mau membangun bisnis ya, jadi entrepreneur ya. Entrepreneur ala-ala sesuap nasi ya. Ya walaupun kita harus mulai dari nol sih, ya enggak, yang biasanya terima gaji, biasanya makan all you can eat, yang biasanya kita jalan-jalan traveling, yang biasanya tabungan kita ratusan juta. Amin. Tapi kan paling enggak ada yang berubah. Apa tuh? Lifestyle ya kan. Ya. Yang tadinya kamu boros, makan mulu, makan enak terus. Kan sekarang kamu jadi belajar
apa adanya, makan. Iya sih benar. Terus mau makan dari masakan aku. Emang biasanya enggak? Biasanya kan kau lebih memilih beli GoFood. Iya dulu kan ada pilihan, sekarang ada pilihan, terpaksa. Terus juga yang paling berasa sih berubah karakter ya. Kalau dulu kita kerja uring-uringan kan, dimarahin bos, nggak betah sama kerjaannya, atau nggak misalnya berantem sama anak buah kan, bawa masalah pulang ke rumah ya kan. Kalau sekarang kita mengerjakan apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan. Iya. Jadi harus dengan semangat, passionnya nih berarti. Iya harusnya. Aku banyak berubah nggak semenjak jadi ini? Ya lumayan. Apa yang nyebutnya? Food inspirator. Aku kan mau menjadi inspirasi. Oh iya. Terus habis itu secara iman juga kita lumayan ya. Karena kan kalau dulu kita jam doanya kurang, baca Alkitabnya kurang, ya enggak, terus waktu saat teduhnya kurang. Walaupun saat teduh di mobil juga kan, tapi kan nggak konsen. Iya, aku sambil nyetir. Mobilnya itu sambil klakson. Sambil macet. Terus pulang udah ngantuk, tidur kadang-kadang lupa doa malam ya. Sekarang jadi sering berserah dan bersekutu sama Tuhan. Iya. Ya karena kan kalau dulu kita masih mengandalkan gaji mungkin. Pastinya kan kita kan punya gaji tiap bulan. Nah sekarang nggak ada pemasukan apa-apa, ya diandalkan satu-satunya ya cuma Tuhan lah. Benar. Jadi belajar berserah kan? Penuh juga sama Tuhan kan untuk segala sesuatunya. Mengembalikan apa yang seharusnya kita percaya. Benar. Bertumpunya kepada siapa harusnya kita percaya. Pemberi berkat bukan pada berkatnya ya. Iya. Gitu. Ya mungkin ini kali memang waktunya harus momennya seperti ini gitu kan. Karena kan kita juga nggak tahu kan bakal ada pandemi, siapa yang tahu ya kan. Terus bakal nge-lockdown dan kamu kan tadinya juga harusnya ada interview gitu kan. Terus akhirnya semuanya pending. Gagal lah. Bukan gagal sih, ke pending sih. Pending, pokoknya di luar skenario juga kan. Iya. Kita dua-duanya begini. Kalau aku kan memang iya, kalau kamu kan di luar skenario sebenarnya. Tapi menurut aku sih mungkin ini memang momennya kali, ya kan? Jadi mungkin momennya dimana Tuhan mau membentuk kita gitu, mempersiapkan fondasi sebagai orang tua. Bisa juga. Sama juga pertama kita dari lifestyle ya kan, gaya hidup dibuat seminimalis mungkin. Tadinya kan kita konsumerisme banget, hedon. Iya. Belanja bulanan. Kita habis banyak di mana sih? Makan. Kamu makan mewah dulu. Kan cuma nah sekarang kan kedua nih, pertama lifestyle kita dibangun kan. Mulai lifestyle sederhana. Sebenarnya kan karena ternyata segini aja kita cukup kan. Benar. Yang penting kenyang, harus. Berjuta-juta. Iya, bahkan dengan begini malah kita makan daging mulu ya, di kulkas ada daging. Iya. Nah pertama kedua itu kan memperluas channel kamu. Link itu apa namanya? Pergaulan. Networking. Benar. Juga. Pokoknya membuka ladang berkat yang selama ini nggak pernah kita bayangkan. Iya sih. Kita mana pernah bayangkan gini kan? Emang dari dulu aku pengennya selalu jadi berkat buat orang lain gitu kan. Tapi pas banget di masa sekarang kita lagi susah, justru tantangannya di situ ya. Bisa nggak kita memberi pada orang pada saat kita lagi susah, nggak punya kerjaan, resign, tabungan lama-lama menipis, tapi kan tetap nggak bantu. Bagus juga sih. Tapi berarti mimpi kita sama dong ya? Sama. Kan dari dulu bebas waktu, bebas finansial, itu kan yang sebenarnya mau kita tuju kan. Cuma kan ya namanya segala sesuatu kan perlu proses, dan ini kan masih proses awal fondasi sih kalau menurut aku. Iya, jadi kita dirobohin dulu. Bukan ketika kita mau bangun rumah, pas bangun fondasinya kan belum ketahuan nih rumahnya bentuknya kayak gimana gitu kan. Harus kuat ya. Walaupun kita udah punya rancangan, cuma kan belum bisa dilihat secara fisik kan, begini bentuknya gitu kan. Karena kan baru fondasi, baru rata bawahnya doang. Bentuk bangunan rumahnya kan belum kelihatan, belum terlihat gitu. Ya udah, jadi kita belum tahu nih ke depannya gimana, tapi kan kita udah punya bayangan dan kita percaya.
Itu intinya percaya ya. Yang mempunyai hidup. Jadi fondasi pertama ya pasti doa, kedua karakter kita kan, iman, kesederhanaan kita juga. Dibentuk juga lifestyle-nya kamu yang tadinya doyan makan mulu kan, ke restoran dulu. Sama ini financial planning. Kita jadi belajar juga kan betapa pentingnya financial planning. Keuangan. Dengan dana yang ada maksimalin, mengelola keuangan, memperbesar tabungan. Tadinya kan kita tabungan sisa doang. Iya. Sisa dari gaji harusnya nih. Iya. Harusnya kita disiplin, misalnya nih gaji 20% atau 30% tuh harus masuk tabungan. Kalau ini kan kita dulu kan enggak, sesisanya aja. Kalau ada sisa ya ditabung, kalau nggak ada. Kalau ada sisa akhir bulan malah kita makan all you can eat. Iya, kamu mewah-mewah. Lagi tambah tua. Iyalah, berarti kita mulu. Nah itu harus diubah tuh. Berarti kalau menurutku, ya ini kan pilihan ya. Namanya mengejar mimpi kan nggak terbatas umur berapa ya. Tapi kita dapat kesempatan startnya ibaratnya pas pandemi, jadi orang-orang juga ya mungkin sama-sama ngerasain susahnya gitu kan. Ibaratnya kalau dibilang democratic start nih, jadi semuanya sama awalnya nol, mulai dari nol. Justru mungkin bisa dibilang poin plus. Jadi kita nggak ketertinggalannya nggak banget gitu sama yang lain kan. Kita nggak ketinggalan banget gitu. Ya semoga. Karena ini kita kalau istilahnya tuh kayak ketapel. Apa tuh? Mundur selangkah untuk melesat maju ke depan. Istriku bijak banget juga ya, luar biasa. Aku nggak salah nikahin. Itu filosofi ketapel. Gitu. Kalau filosofi ketapang? Kita pas lebaran. Maju ketapang. Ya udah deh. Begitu. Tapi kan ngomong-ngomong aku yang pusing. Kenapa kamu yang pakai koyok? Aku masuk angin nih. Gara-gara kita ngehemat bensin. Masuk angin kebuka ya. Jendelanya dibuka. Iya. Jadi berarti aku udah nggak pusing lagi, nggak galau lagi, nggak kecewa lagi. Harus fokus sama masa depan kita berdua ya. Karena kita kan fokusnya kita punya mimpi kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita bisa ngebantu dalam masa susah, kita bisa nolongin teman-teman juga untuk bisa bangkit yang mungkin keadaannya sama kayak kita. Kalau kita kan memang memilih untuk resign ya, tapi kan ada juga orang yang akhirnya di PHK, gajinya dipotong, bahkan mungkin nggak ada pendapatan, tokonya bangkrut dan lain-lainnya. Tapi tetap ada jalan ya. Ya ada yang sebenarnya sih ada yang lebih parah dari kita. Ada yang lebih parah gitu. Artinya masih seburuk-buruk kondisinya kita masih ada yang lebih parah daripada kita. Tapi ya itu tadi. Kalau kita hanya fokus sama diri kita, sama pusingnya kita, sama stresnya kita, sama rambutnya kita yang acak-acakan tiap hari, sama koyoknya, yang nggak akan bisa selesai masalahnya. Justru kita harus bisa berbagi dengan orang lain di tengah kondisi susah begini ya. Sama satu yang paling penting. Apa dong? Percaya pada apa yang tidak terlihat. Wah, hantu. Bukan, iman maksudnya. Oh, ini. Iya kan? Hantu kan di balik Tuhan. Tidak terlihat, iya, ya kan? Benar, percaya tuh pada Tuhan tuh. Iya, jadi nggak usah takut melangkah. Itu sebenarnya yang lagi di ini kan. Diuji ya. Dalam ketidakpastian. Selalu ada Tuhan, harapan. Dan Tuhan. Tuhan dan harapan. Tumben kita ngomong berfaedah begini. Aku jadi seneng deh. Jadi intinya kita fokus sama mimpi kita bersama. Terus kedua poin yang bisa kita ambil, kita berserah kepada Tuhan penuh ya. Kita bangun lagi iman kita, bangun lagi kerohanian kita, bangun lagi karakter kita, sama bangun lagi hidup sederhana kita ya. Terus ketiga, kita mempersiapkan buah hati kita supaya nanti ketika kita punya anak, kita nggak habis waktunya di kerjaan, tapi habis waktunya di anak. Ya bang, itu kan yang kita bangunkan. Iya. Jadi kita juga nggak diperbudak oleh uang. Betul. Karena waktu itu berharga. Betul. Jadi kita lebih memilih waktu, bebas waktu ya. Bebas waktu juga sih idealnya. Oke deh. Itu kan yangku. Ayang aku jadi nggak pusing lagi. Jangan pucing-pucing. Ini bikin galau aja nih. Udah kan? Nyuci kalau banyak cuciannya nggak usah galau lagi. Aku udah nggak galau. Ini dipindahin. Ya. Sakit loh ini tarik-tarikannya. Sini. Sakit loh ini loh. Ya udah biarin. Aku jadinya kan ini pusing, obat pusing nggak jadi pusing lagi. Tara gitu. Iya.
Yaudah, sana. Sana, hus. Kamu olahraga sana. Dadah, Mah. Aku mau menikmati ini dulu. Menikmati keindahan.